tidak kurang cerita Mas. Banyak ya? Dukanya juga banyak sekali. Kadang-kadang kita di jalan mobilnya kadang-kadang kan trouble, mobilnya kan kita harus ganti mobil kan, harus nunggu jemputan lah apa itu salah satu duka yang saya pribadi merasa wah kok seperti ini. Itu menjadi driver ya. Kadang-kadang jadi fotografer juga dukanya itu kadang-kadang filenya kadang-kadang kehapus Mas. Kadang-kadang kan gitu, kata lagi mindah lagi apa, kadang-kadang itu suka ya kayak gitulah. Kan kita jadi ya gimana? Makanya kalau kita foto ya harus di backing sama HP tamunya. Karena Mas, dia jajan itu banyak Mas di mobil karena dia bawa keluarga sama anak-anak. Jajan itu banyak sampai di samping bagasi dan sebagainya. Di samping saya tangan kiri itu banyak sekali jajan. Tapi saya sendiri nggak ditawarin. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Agil Channel? Ketemu lagi bersama Sarigil Saputra, tentunya di Agil Channel. Dan kali ini saya ingin ngobrol bareng salah satu profesi. Kalau kemarin-kemarin sudah ada beberapa profesi yang kami undang. Dan hari ini saya berbahagia sekali ketemu dan juga sekaligus bisa mengundang salah satu narasumber yang berkecimpung di bidang tour guide wisata. Nah, kita akan tahu persis seperti apa seorang driver sekaligus mungkin ada pekerjaan-pekerjaan lainnya selain menjadi pemandu wisata bagi customer dan kliennya. Tentunya banyak hal yang menarik. Untuk itu tidak berlama-lama langsung saja saya kenalkan. Mas Ragil Santoso. Halo, apa kabar Mas Ragil? Baik, sehat? Alhamdulillah. Ini kebetulan hari ini ketemu dua Ragil nih. Ragil Saputra, Ragil Santoso. Ragil Santoso, betul. Apa kabar nih Mas Ragil Santoso? Alhamdulillah, agak sedikit meriang Mas. Ini baru pulang trip ya? Liburan kan panjang, libur panjang itu kemarin kan berangkat terus tiap hari. Wah itu jadi agak fisiknya agak terkuras gitu. Nah ini tentunya sahabat Agil Channel nanti akan tahu persis di balik layar seorang driver sekaligus pemandu wisata ataupun tour guide wisata tepatnya ya. Mas Ragil sejak kapan ini ngomong-ngomong tentang profesi yang sekarang? Untuk saya terjun di dunia wisata mulai habis corona Mas ya. 2019-2020-an 2020-an, sekitar 2020-an, terus kemudian Jeep Dieng itu mulai beroperasi. Betul. Nah, kita juga ikut terjun di situ. Ya sekitar 3 tahunan lah. Sebelumnya profesinya apa saja? Sebelumnya saya konten kreator juga Mas. Tapi kan kalau mengandalkan satu keran saja itu kan kurang gitu ya. Terus saya akhirnya ya relasinya kan ada, terus saya ikut di wisata gitu. Selain jadi driver, kadang-kadang juga jadi fotografer juga. Oh berarti tidak hanya mengantarkan si penumpang customer menuju ke lokasi wisata, akan tetapi juga fotografer juga. Iya, betul. Malah justru guide-nya itu kita nggak terlalu penting sih ya. Ya penting nggak penting. Soalnya kita di dunia wisata itu driver, fotografer itu sedikit banyaknya harus tahu. Seperti guide itulah kita bisa menjelaskan di sini tempat seperti ini, kayak gitu loh. Jadi nggak harus jadi guide, tapi kita fotografer pun harus bisa menjelaskan. Misalnya kita foto di Candi Arjuna, kita harus bisa menjelaskan filosofinya Candi Arjuna, betul. Apa itu ya? Iya kayak gitu Mas. Nah artinya menjadi tour guide itu tidak semata-mata hanya mengantarkan penumpang, customer, klien menuju ke objek wisata, tapi bisa menjelaskan objek wisata yang kita kunjungi istilahnya berada di lokasi mana, kemudian filosofinya, sejarahnya apa, gitu ya. Ini tentunya banyak pengalaman nanti bisa saya kulik dari Mas Ragil Santoso selaku pemandu wisata ataupun tour guide di sebuah objek wisata. Dan kebetulan kali ini kita ada di Wonosobo ya, karena domisili Wonosobo. Barangkali nanti juga bisa bercerita tentang pengalaman yang lain seputar objek wisata di luar Wonosobo. Nah, sahabat Agil Channel sangat menarik. Tentunya kita akan membahas terkait dengan profesi yang sedang kita kulik ini dari Mas Ragil Santoso. Bekal awal untuk seorang bisa menjadi tour guide seperti tadi sebelumnya sudah disampaikan ya. Tapi lebih ke secara umum, secara global, biar sah seseorang itu bisa menjadi pemandu wisata
dengan tentunya banyak job sana sini, seperti apa sih yang harus kita miliki? Kita yang terutama satu mau dulu ya Mas ya. Mau dulu. Karena kita belum tentu kita menjadi seorang tour guide gitu kan. Kadang-kadang ada orang itu jiwanya pemalu ya. Kadang-kadang ada kemauan tapi punya rasa malu gitu. Punya rasa malu. Jadi itu kebanyakan yang seperti itu nggak bisa kayak gitu. Biasanya hanya di fotografer. Fotografer itu kan jarak sama tamunya agak jauh ya. Betul. Karena cuma foto-foto aja. Kalau kita yang driver sekaligus fotografer itu kan bisa di mobil ya bareng, pas di wisata ya kita bareng lagi. Jadi waktu kedekatan sama tamu itu emang benar-benar lebih ya, daripada itu sendiri fotografer. Jadi nganter jemput di mana, nanti turun di Dieng kan sama kita, nanti turun ke wisata sama kita lagi. Jadi waktu ngobrol sama tamu itu lebih banyak. Jadi ya kalau harus seperti apa untuk menjadi seorang tour guide itu ya nomor satu menurut saya mau, dan ya mohon maaf ini bukannya gimana public speaking harus ditata. Karena bagaimanapun dengan modal public speaking itu kita bisa menjelaskan ke tamu kita bahwa kita ada di destinasi wisata apa, lengkap dengan sejarahnya, kemudian plus minusnya di sini apa, begitu ya. Nah ini secara spesifikasi sudah kita bahas tentang pemandu wisata ataupun tour guide. Wonosobo sendiri sebetulnya ada berapa sih personil yang terikat dalam sebuah ada wadahnya komunitas tour guide atau Mas Ragil yang istilahnya berada di luar dari komunitas ini sebetulnya? Kalau saya berada di luar komunitas. Kalau untuk tour guide-nya sendiri Wonosobo udah ada. Jadi komunitas tour guide Wonosobo itu kan ada angkatan sekian itu kan ada. Jadi kita lebih ke biro yang kita dipakai di eksternalnya gitu. Mandiri berarti. Mandiri. Jadi kita termasuk biro yang mandiri seperti itu, nggak tertaut sama pihak pemerintah atau ya seperti itu. Jadi kalau ada tamu ya kita bawa, kalau nggak ada tamu ya kita cari yang lain seperti itu. Ini dalam satu minggu rata-rata membawa tamunya berapa kali, kemudian kapasitas berapa wisatawan ini biasanya? Seringnya itu saya berangkat ngetrip itu ya weekend Mas. Itu lebih sering weekend. Sabtu Minggu lah ya. Sabtu Minggu yang lain libur saya berangkat kerja gitu. Nah gitu. Jadi untuk seminggu berapa kali ya nggak mesti juga, karena kadang-kadang cuaca juga menentukan. Cuaca lagi hujan walaupun libur panjang itu kadang-kadang sepi Mas. Gitu. Tapi ya rata-rata Sabtu Minggu itu udah pasti berangkat. Meskipun kapasitasnya tidak terlalu banyak. Tidak terlalu, karena kita menyediakan couple trip 2 orang, terus juga family trip kan paling-paling 4-5 orang lah gitu. Ya, tapi kadang-kadang juga ada yang sampai rombongan lah, itu satu sekolahan atau apa. Nah, itu baru butuh yang namanya guide. Itu pemandu wisata. Nah, sahabat Omagil Channel, ini baru segmen 1 sudah terlihat menarik ya. Nanti kita akan kulik lagi seperti apa keseruan dari seorang pemandu wisata atau tour guide dengan segala suka dukanya dan keasikannya apa sih menjadi tour guide, selain dengan cuan yang memang kita dapatkan ya. Tentunya ada hal-hal yang tidak bisa dinominalkan ya, kebahagiaan, kepuasan dari customer ketika kita bawa gitu ya. Kita akan kembali lagi di segmen yang kedua, tapi kita minum dulu. Kebetulan sudah saya bikinkan kopi ini. Ini kopi dari mana Mas? Kopinya mantap sekali ini. Coba nih Mas. Oke, sahabat Omagil Channel, kembali bersama saya Ragil Saputra dan Mas Ragil Santoso. Wah, ini dua Ragil sekali lagi ketemu dalam podcast yang luar biasa. Kita masih ngobrol tentang profesi sebagai tour guide. Nah, kali ini kita ada di sesi yang kedua. Kalau tadi awal-awal segmen sudah berbincang tentang seperti apa sih seorang harus menyiapkan diri, seperti halnya beberapa persyaratan menjadi tour guide gitu ya, sudah dibahas. Kali ini saya ingin tanya, tentunya apapun profesinya, tidak lepas dari yang namanya suka, duka, pro, kontra. Saya ingin mendengarkan langsung ini dari Mas Ragil Santoso, selaku pelaku penggiat dari tour guide ini. Sukanya apa, dukanya apa nih Mas Ragil nih? Kalau untuk sukanya dulu ya Mas Ragil ya, kita bahas yang senang-senang dulu. Kita kalau untuk yang sukanya itu kadang-kadang kita mendapatkan customer ya atau tamu wisata itu
orangnya baik banget. Satu yang misalnya nih saya baiknya seperti apa ini? Nah, gini. Kita jemput kan ada meeting point tersendiri, Mas. Meeting point misalnya di Semarang, Jogja, Purwokerto gitu kan. Nah, kita misalnya jemput di Semarang. Ya. Sukanya kadang baru masuk mobil itu yang namanya tamu ya. Kan di mobil pasti ngemil, minum lah dan lain-lain gitu. Saya ditawarin. Itu yang membuat saya jadi oh ini orangnya baik. Itu pertama dari situ, Mas. Kedua, kalau misalnya dari Semarang ke Dieng, itu kan estimasi perjalanan kalau siang 4 jam. Udah lapar dong, Mas. Pasti minta makan. Mas makan dulu ya, Mas gitu. Oke, kita cari tempat makan, berhenti terus. Kalau baik itu pasti Mas, ayo Mas bareng makan gitu. Nah, terus kalau udah tripnya juga dia nggak apa namanya menuntut waktu untuk kekejar semua. Tapi sebagaimana kita pelaku wisata dan include-nya sudah seperti itu kan kita semaksimal mungkin untuk mengejar waktunya biar dapat semua lah destinasi wisatanya gitu. Kadang-kadang tamunya yang baik, kalau nggak nyampe nggak apa-apa Mas, yang penting selama di jalan, yang penting nanti ya intinya yang penting kita bisa ke Dieng, bisa lihat wisata yang penting-penting gitu loh. Intinya itu. Terus kemudian biasanya uang tip, Mas. Ya kalau yang sukanya itu ya kadang-kadang tamu yang loman itu suka ngasih uang tip. Oh, berarti selain biaya include yang sudah di dealing awal ya, sudah deal sekian, suka di perjalanan, kadang ngasih tips tambahan juga. Tip makan. Pokoknya ya intinya seperti itulah. Ngasih tambahan juga buat kita kalau udah selesai trip, kita antar lagi ke meeting point, pasti pulangnya Mas ini buat di jalan gitu. Kayak gitu. Ini sukanya, ya ikut seneng juga. Ada lagi yang lebih suka lagi. Bagaimana nih? Kalau yang lain mungkin sering lah ya banyak, tapi saya seumur-umur baru ngalamin yang seperti ini. Tamu dari Jakarta 4 orang. Ayah, ibu, anak, sama budenya. Ya, budenya. Nah, itu 4 orang saya jemput di Purwokerto jam 2 pagi. Sarapan kan belum ada, Mas. Kita langsung sunrise. Itu udah include full, Mas, full include. Fotografer juga, saya jadi fotografer. Tapi apa? Setelah sampai di sunrise itu nggak mau difoto, Mas. Oh, kenapa? Namanya nggak mau difoto ya. Karena ngapain mau foto-foto? Padahal itu udah include foto loh. Dipakai nggak dipakai kan tetap segitu. Segitu harganya gitu loh. Foto saya paksa mau itu dua jepretan itu sudah cukup. Udah gitu. Tamunya bilang gitu. Terus dia pakai HP-nya sendiri minta tolong fotoin. Itu saya 2 juga berarti paling berapa? Nah setelah itu saya tanya kenapa nggak mau foto? Saya udah nggak terlalu suka apa namanya Mas? Upload ya. Upload lah di media sosial. Iya nggak suka kayak gitu Mas. Yang penting saya udah penasaran, udah lihat ya udah gitu. Habis itu minta sarapan. Bukannya lanjut trip, habis itu langsung sarapan. Sarapan itu nggak mau ya, mohon maaf nih, nggak mau yang receh. Saya bawa ke, mohon maaf ini sebut ini nggak apa-apa Mas, restoran. Restoran lah, ya restoran yang sedang gitu ya. Restoran lah di salah satu ada ya di Telaga Mejer itu. Betul. Itu kan terkenal harganya yang agak mahal Mas. Udah itu kan kita harus PO dulu agak lama sih ya, beberapa jam itu antrinya. Itu makan kita berlima sama saya. Saya mau makan di meja sebelahnya saja nggak boleh. Harus bareng. Nggak bisa. Kamu ngapain makan di situ? Kayak orang apa aja gitu. Gitu. Saya kan malu Mas. Ya kan? Saya akhirnya bareng di satu meja. Makanan juga nggak boleh beda. Tempatnya juga harus sama. Tempatnya harus sama. Mereka nambah, saya harus ikut nambah. Gitu loh Mas. Nah itu sukanya di situ. Itu bayarnya habis sekitar 400.000. Itu dia bilang murah banget. Murah banget katanya. 400.000 ya. Sarapan 400.000 itu mereka bilang murah banget. Biasanya saya tanya, memang biasanya berapa Pak? Saya biasanya 4 orang ya sekitar 1 juta Mas. Wow. Itu sarapan ya. Setelah itu, habis ini kemana lagi Mas Ragil? Habis ini kita lihat candi tertua yang ada di tanah Jawa ya kan. Kita ke Candi Arjuna. Ngapain ke candi? Mau lihat batu. Gitu. Ya kan memang candi itu kan batu Mas. Ya kan? Tapi kan ada sejarahnya Pak. Ya udah,
lu ceritain aja di sini nih di mobil apa gitu. tuh Candi Arjuna kenapa bisa ada, terus sejarahnya bagaimana, saya cerita semua di mobil. Ya udah, habis itu jam 10, sekitar jam 10-an itu nanya penginapan, udah boleh check in belum ini? Mohon maaf Pak, kalau check in biasanya jam 1. Iya. Ya kan takutnya tamu yang hari ini belum keluar gitu belum kan, check belum out selesai. Ya udah, lu tanya dulu yang punya penginapan nih, ada tamunya nggak? Kebetulan saya telepon mas, ada tamunya nggak? Nggak ada, ini tamunya minta check in jam segini, bisa nggak? Sebentar tak tanya dulu. Udah beres belum kamarnya kan? Iya. Ternyata udah beres. Minta check in jam itu juga, jam 11. Sampai jam 5 itu bukannya nge-trip, itu malah istirahat di penginapan mas. Itu suka banget saya. Kebetulan berangkat jam 2 kan, berarti saya berangkat dari rumah jam 12 malam. Iya. Belum tidur sama belum sekali. tidur ya. Udah, kamu istirahat, saya juga istirahat. Wow. Istirahat. Sampai jam 5 sore dan sampai istri saya itu ngamuk mas. Kenapa ini ngamuknya? Karena saya nggak bisa dihubungi toh. Iya. Dari jam segitu sampai jam 5 sore itu saya nggak bisa dihubungi. Takutnya kemana gitu. Kok nggak ada kabar? Emang mau tamu kayak gimana sih gitu. Nah, saya tidur nggak percaya. Saya kok tidur. Lah kok nggak percaya gimana? Nanti tak ceritain kalau udah di rumah lah gitu. Oke. Nginep, udah itu habis itu makan malam ya kan, makan malam pun sama seperti tadi. Kita nggak boleh keluar dari meja tamunya, harus bareng-bareng, harus nambah juga. Nambah cemen amat tuh gitu. Ya terus habis itu dia tripnya include-nya kan 2 hari 1 malam. Betul. Habis itu paginya dia minta keliling ke Curug Sikarim. Curug Sikarim lihat dari luar, udah cukup Pak, udah cukup. Saya udah lihat Curug Sikarim seperti apa. Dari luar nggak masuk itu. Ada orang yang include-nya kan sudah masuk. Tiket masuk juga. Foto di lokasi. Udah cukup. Udah turun dong ke Swiss Van Java. Swiss Van Java ini Pak, ini namanya Swiss Van Java. Ini nih, saya suka nih di sini nih kayak gini nih. Yang agak lama justru di situ. Nah, yang agak lama justru di situ. Saya tolong fotoin ini, keren banget ini saya nih. Saya suka banget di sini. Itu di Swiss justru. Pagi kebetulan lagi cerah kan. Foto ada sekitar 5 foto lah, jepretan. Cukup katanya. Habis itu turun ke Telaga Menjer. Habis ke Telaga Menjer udah lihat doang dari luar. Habis itu jalan aja gitu. Ayo makan lagi. Habis itu makan dari makanan di kota. Habis itu balik lagi ke Purwokerto. Setelah itu ya uang tipnya mas, ternyata kan mau kan habis ngetrip kan kita turun ya. Iya. Sampai di stasiun Purwokerto itu saya turun mau bawain koper ya. Nggak usah dibawain. Udah kamu pulang aja. Kayak gitu katanya. Nggak apa-apa Pak, kan ini turunin koper sampai situ Pak. Ya udah, habis itu ya udah sana pulang. Sambil gini-gini mas ya. Hitung duit mungkin ya. Langsung dimasukin ke kantong saya. Kan saya nggak lihat. Jumlahnya berapa ya, gitu ya. Jumlahnya berapa saya nggak lihat. Ya udah Pak, terima kasih kalau ada salah kurangnya pelayanan kami. Mohon maaf. Udah pulang. Banyak bicara lu. Katanya gitu. Udah pulang. Sampai di jalan saya kece istri saya nih. Tadi kasih uang tip belum saya buka nih. Berapa? Saya buka ya alhamdulillah mas 500.000. Wow, ini sebuah tips yang nominalnya besar ya. Nominalnya besar menurut saya. Walaupun teman-teman saya ada suka yang mungkin lebih dari itu atau sering 1 juta apa berapa ya, saya dikasih uang tip 500.000 menurut bersyukur saya bersyukur banget. Karena udah 2 hari pendapatan saya itu mas 500.000 itu. Nah tadi sudah menceritakan tentang sukanya yang saya juga sebetulnya ikut senang nih mendengarkannya. Tapi bagaimana dengan sisi dukanya menjadi tour guide ini Mas Ragil? Ya, dukanya juga tidak kurang cerita mas. Banyak ya? Dukanya juga banyak sekali. Kadang-kadang kita di jalan mobilnya kadang-kadang trouble. Mobilnya kan kita harus ganti mobil kan, harus nunggu jemputan lah apa itu duka, salah satu duka yang saya pribadi merasa wah kok seperti ini. Itu menjadi driver ya. Kadang-kadang jadi fotografer juga dukanya itu kadang-kadang filenya kadang-kadang kehapus mas. Kadang-kadang kan gitu, kata lagi mindah lagi apa, kadang-kadang itu suka ya kayak gitulah. Kan kita jadi gimana, makanya kalau kita foto ya harus di backing sama HP tamunya.
biar kalau misalnya di kita file utamanya Mm-mm. kehapus, dia masih ada setidaknya dokumentasi sedikit gitu. Terus kemudian di jalan kita pagi ya, kalau sunrise itu kadang-kadang saya merasa wah kerja kok begini amat gitu ya kadang-kadang. Berangkat dari rumah itu jam 2:30, jam 2 pagi itu berangkat sunrise. Di saat yang lagi nyenyak tidur, saya berangkat jemput tamunya di penginapan nanti menuju wisata sunrise. Udah itu kita biasanya include sama fotografer juga kan, saya harus ikut foto mas, ikut ke wisatanya. Jadi kita nggak bisa tidur lagi tuh di mobil, nggak bisa. Itu yang kedua. Terus yang ketiga ya biasanya tamunya seperti yang tadi lah, kebalikannya. Tadi kan saya bilang kalau tamu baik pasti dari awal udah kayak gitu kelihatan. Kalau yang itu ya enggak pernah mas, dia jajan itu banyak mas di mobil karena dia bawa keluarga sama anak-anak. Jajan itu banyak sampai di samping bagasi dan sebagainya. Di samping saya tangan kiri itu banyak sekali jajan. Tapi saya sendiri nggak ditawarin. Wow, ini gimana? Bahkan minuman pun, minuman kan saya kebetulan habis. Itu nggak ditawarin, mas minum, mas ngemil, itu nggak. Saya ya diem aja kan, saya tetap profesional mas. Betul. Gitu kan. Nah, udah include juga toh, saya makan juga ada lah nanti gitu. Saya tunggu sampai agak siang mas, karena penjemputan waktu itu dari Semarang kan. Jam Semarang jam 7 pagi ya, agak siang lah, jam 10-an itu. Saya haus, saya berhenti di Indomaret emang sengaja, karena emang nggak dikasih kan. Saya belanja, aqua, kopi, jajan. Justru yang nawarin itu saya ke mereka. Pak, ambil pak minum, pak permen gitu. Bagaimana reaksi mereka? Ya, oh iya mas, iya gitu. Ya, mereka juga reaksinya seperti itu. Cuman ya menurut saya agak aneh aja sih mas, karena mereka kan pakai jasa kita. Ya minimal air minum lah mas. Minimal ya. Tapi itu enggak. Dan makan pun ya ditawarin mas. Kan masuk rumah makan biasanya yang udah kalau kita masuk rumah makan kan, kalau kita bawa tamu, walaupun nggak dibayarin sama tamunya, kita bisa gratis mas di situ. Itu di Dieng ya. Ini saya bawa tamu 4, saya mau makan, ya udah makan. Kalaupun tamunya nggak mau bayar, saya bisa gratis di situ. Cuman kan kalau tamunya mau bayar, ya alhamdulillah kan gitu. Waktu itu saya makan nggak ditawarin, saya juga lapar toh, saya juga makan dong. Makan, ya habis itu bayar, dicek nota. Notanya dicek. Kayaknya sih ngomong saya sambil makan karena kasirnya agak dekat sama saya. Ini porsi siapa gitu loh, maksudnya saya nggak makan ini mbak gitu. Oh itu masnya kan. Oh ya ini udah dibayar, udah gitu kan. Terus mereka keluar, saya nanya ke kasirnya, mbak tadi ngapain mbak? Itu nanya yang makan siapa gitu. Udah dibayar belum gitu. Udah mas, ya udah kalau belum saya bayar. Kan gitu. Nah habis itu udah 3 hari nih sama saya nih, 3 hari bareng terus di Dieng, trip sana sini, pulangnya sampai sana lah pokoknya. Sampai orang sana lah pokoknya. Saya masih ingat. Ya terima kasih mas, gitu dong. Ya ada istilahnya ini buat beli makan nanti di jalan itu enggak. Ya saya sih nggak berharap juga mas, karena sakit hati mas. Kita mengharap tip tapi nggak dikasih kan kita sakit hati. Pernah kan saya juga gitu, udah disuruh makan nggak mau, berharap dikasih tip. Saya tipnya aja nanti ya, ternyata nggak dikasih juga. Kan sakit hati gitu. Nah dari situ saya mulai belajar, jangan pernah berharap sama seseorang. Betul. Gitu kan, karena kalau kita tidak sesuai ya kita yang sakit hati, kecewa betul. Nah setelah itu pulangnya, habis dari situ pulangnya ya ini agak mistis mas. Ada sisi soalnya mistisnya. Ini orang sana mas, jauh, harus lewat hutan. Saya nganterinnya sampai depan rumah. Karena masih Jawa Tengah lah, Jawa Tengah, cuma ya kita jemput ke sana. Dan antar pulangnya agak mistis sih, jam 12:30 lah sampai rumah saya. Di sana itu lewat hutan sepi mas. Ya kalau orang mungkin nggak jam segitulah, dan itu orang tua mas. Nyebrang di jalan
saya klaksonin nggak mau minggir, sampai saya tungguin sampai dia mau kemana sebenarnya itu, ya dia cuma nyebrang aja, orang tua nenek-nenek, saya klaksonin, saya mau turun nggak mau, nggak berani, ya saya pikir wah ya malu-malu gitulah, itu dukanya kadang-kadang seperti itu, Mas. Gitu ya. Ini berarti hari itu pada saat ngantar yang tamu itu dukanya double-double, tambah kebetulan sudah tidak dikasih tips, sudah mengantar perjalanan pulang, mengetahui hal-hal yang sebetulnya tidak kita bayangkan sebelumnya ya, hal mistis, gaib, horor gitu ya. Nah itu anehnya di Indonesia wisatanya itu seperti itu, Mas. Kalau di luar negeri itu tip jatah harus, Mas, wajib. Memang ada ya. Wajib. Selain yang sudah include, kita include-annya itu sudah termasuk uang tip guide. Gitu loh. Kalau di Indonesia nggak ada. Kalau di Indonesia uang tip di luar. Gitu loh. Terserah mau tip berapa. Tapi kalau kita trip ke luar negeri, kata tamu saya itu wajib. Uang tip itu wajib. Jadi mau berapa nih uang tip? Ya kita harus kasih di awal. Gitu. Biar nanti tidak ada istilahnya semacam miskomunikasi ataupun menunggu antara tour guide-nya dengan customer yang tentunya diantar kemana-mana gitu ya. Betul. Nah, sahabat Om Agil Channel, menarik sekali ternyata. Ini nanti segmen ketiga karena masih harus ngopi dulu. Saya mau menanyakan sesuatu yang mungkin sahabat Om Agil Channel tidak nyangka mau tanya apa sih. Ikuti kembali, kita minum dulu. Kita akan kembali di segmen yang ketiga di Om Agil Channel. Oke sahabat Om Agil Channel, balik lagi bersama saya Ragil Saputra dan kita masih ngobrol bersama Mas Ragil Santoso. Wah, ini dua Ragil sekali lagi. Kita masih ngobrolin tentang profesi sebagai tour guide. Tadi sudah banyak hal yang disampaikan, keluh kesah, suka duka berprofesi sebagai tour guide. Tapi ini tentunya saya ingin tanya sisi lain dari suka duka yang lain ini. Kalau tadi suka duka bersama customer. Sekarang lebih ke internal, barangkali karena Mas Ragil kan punya keluarga, punya istri. Pada awalnya bagaimana seorang istri mengizinkan Mas Ragil itu mengambil job sebagai tour guide ini? Ya, karena satu pekerjaan ya Mas ya, pekerjaan kan istri saya mungkin berpikir kalau jadi tour guide itu ya nggak aneh-aneh lah, intinya tamunya juga kayak gitu, orang mohon maaf orang udah berumur semua gitu. Ternyata enggak Mas, yang cewek cantik juga sering gitu loh. Jadi makanya pernah juga saya sampai berantem sama istri saya. Gara-gara apa ini yang menjadi berantemnya? Ya gara-gara tamu itu. Tamunya cantik, tamunya cewek-cewek muda-muda. Gitu. Dan kebetulan karena kita tripnya full include bareng sama saya. Jadi bos saya kan udah kamu trip itu selesaiin. Iya. Berarti kan harus sama saya terus Mas. 3 hari 3 malam. Wah, 3 hari 3 malam. Iya dong. Wah, saya sebagai misalnya posisi istri pun langsung membuncah di bagaimana perasaannya. Nah, udah itu. Kalaupun saya misalnya nggak mau pulang, nggak mau pulang ke rumah selesai trip masuk penginapan, saya nggak pulang bisa Mas. Bisa, tapi kan itu nggak prosedur. Dan kurang etis sebagai pelaku wisata kita sampai nginep di situ, kecuali ada kamar tersendiri untuk kru atau driver. Biasanya penginapan menyediakan itu. Tapi kalau yang enggak, kalau kita nggak mau pulang, misalnya tamunya nih, Masnya mau pulang, iya, nggak usah pulang, Mas ini aja. Itu gimana Mas? Oh gitu ya. Itu gimana? Kita jawabnya gimana? Oh mohon maaf, ya saya mau pulang aja. Gampang, besok ketemu lagi. Karena nanti kan sunrise, ya jam 3 kan saya udah di sini lagi gitu kan. Oh berarti seorang driver dari pemandu wisata ini atau tour guide ini mengantarkan sampai ke pulang pergi dari homestay atau penginapan ke destinasi wisata. Namun nanti pada waktu-waktu tertentu malam balik ke rumah ya. Iya, balik ke rumah saya sesuai jam yang ditentukan. Iya, itu prosedur dari kita, dari bironya seperti itu. Kecuali tadi saya katakan penginapan itu menyediakan tempat untuk driver biasanya kan dari luar kota banyak. Nah itu biasanya ada. Saya juga kadang nggak pulang tapi saya tidur di mobil gitu loh. Nah kata tamu saya, Mas
pulang ya pulang. Padahal saya tidur di mobil karena perjalanan dari Dieng ke kota kan lumayan Mas. Iya. 1 jaman. Udah itu kita selesai makan malam biasanya jam 8 malam. Kita selesai trip lah sampai penginapan lagi jam 9. Kita sampai rumah jam 10. Tidur beberapa jam. Pagi-paginya pagi buta meruput harus berangkat lagi gitu. Tapi ada itu yang tadi saya sampai berantem itu. Ini faktor X-nya apa yang menjadi faktor X-nya itu saya sebenarnya yang tadi saya suruh nginep di sini aja. Bertiga cewek loh. Bertiga. Kapasitas penginapan itu 4 orang. Ya masa saya mau tidur di situ sama 3 cewek? Nggak mungkin Mas. Mungkin ya. Walaupun saya ditawarin tetap saya profesional dong. Takutnya khilaf. Ya bukan khilaf toh, atau terjadi sesuatu. Kita mencemarkan nama baik ininya, iya kan saya juga takutnya di situ. Nah, makanya saya profesional. Saya pulang di rumah itu di WA Mas. Di WA sama tamunya. Iya. Oh, gimana isi WA-nya nih? Ya, ada lah. Tapi jam 1, tapi jam 1 malam. Jam 1. Di mana jam 1 ini jam ibaratnya di luar jam kerja. Ya, saya kan nanya Mas, karena saya ada WA-nya toh. Nah, saya penasaran ini. Tadi sudah disampaikan Mas Ragil, ada WA masuk jam 1 malam. Apa isinya membuat istri Mas Ragil marah ini? Iya, ada lah Mas. Ini bukan tentang Mas besok kemana aja wisatanya, itu enggak. Tidak membahas trip, next trip ya? Ya, padahal itu masih durasi waktu trip ya. Cuma kita udah enggak membahas tripnya, membahas lebih ke personalnya lah gitu. Dia itu agak kayak curhat gitu loh Mas. Nah gitu. Kebetulan saya kan orangnya seperti ini. Diajak curhat yo, ayo aja gitu loh. Baperan. Gitu. Bukan baperan tapi ya melayani lah ya, melayani. Nah setelah itu, setelah selesai trip, kan udah nyampe rumah masing-masing. Foto udah saya upload semua drive, udah link udah semuanya udah clear. Beberapa hari kemudian itu ya WA lah masih berlanjut. Tidak membahas tentang trip, justru lebih membahas ke personal, walaupun agak serempet ke trip. Nanti trip lagi ya Mas, anterin lagi. Ini mungkin sebagai balutan aja yang membalut kata-kata supaya bisa leluasa chat sama saya, karena saya kan sudah bilang di mobil kalau kan ngobrol terus tuh. Ya udah punya istri, udah punya anak gitu. Saya kan bilang gitu. Oh udah punya. Kadang dia juga, wah nanti tak WA jam 1 nanti tak WA malam-malam tak WA seperti ini biar istrinya marah. Kadang ada yang seperti itu Mas. Oh gitu. Tapi kan kita ya namanya dia tamu kan. Ya nggak masalah, yang penting WA-nya yang sekedarnya aja lah, wajar aja ya. Kalau WA yang ini kan ya kebetulan waktu itu kan udah selesai trip, WA jam 1 malam kita bahasnya itu udah bahas selanjutnya nanti saya minta anterin lagi trip ke, tapi bukan ke Wonosobo Mas, anterin lagi trip ke luar kota lah intinya, dan itu harus saya. Oh gitu ya. Dan nggak ada siapa-siapa. Katanya harus berdua tok gitu. Nah ini sudah agak jam 1 malam itu. Nah saya kan WA lagi. Ya, kenapa bisa ketahuan ini bahas tentang itu? Yang buka WA istri ya. Saya udah tidur. Saya kebetulan ya mungkin kecapean ya. Saya tidur agak cepet lah. Biasanya saya tidur jam 2, jam 3. Itu agak cepet. Kebetulan istri saya mungkin buka WA. Dibaca dari atas mungkin ya. Kan ketahuan semua Masnya. Di situlah terjadi perangnya itu juga ya suka duka lah ya, termasuk duka. Terus ini kan tentunya hal yang tidak bisa dihindari hal seperti ini. Bagaimana Mas Ragil memberitahu ke istri supaya pada akhirnya nanti istri ya lega melihat suaminya yang memang berprofesi sebagai tour guide ini. Untuk awal-awal istri saya belum bisa menerima Mas. Sampai saya meyakinkan lagi, sampai saya hampir mutung istilahnya gitu. Saya hampir, ya udah saya nggak usah diwisata lagi. Karena memang tamunya kan kita nggak mesti. Kadang-kadang seperti itu juga tau. Nah itu ya saya tiap hari yakinkan sama istri saya bahwa memang di dunia wisata ya seperti itu, gitu loh. Tidak hanya Mas Ragil saja ya, tapi pelaku usaha yang sama di bidang wisata sama ya. Memang seperti itu gitu. Memang jadi kita harus bisa mawas diri lah, jaga diri supaya kita tidak terlalu
dekat sama tamu juga kita harus jaga jarak, Mas. Kan ya tadi bilang prosedurnya kan ada. Nggak boleh kayak gini sama tamu, nggak boleh. Ada terlalu dekat, intens gitu ya. Terlalu dekat juga nggak boleh. Tapi kan yang namanya kita udah kenal dulu, nggak mungkin, Mas. Dan itu kebetulan ya WA-nya itu ya udah selesai trip jauh-jauh hari gitu loh, terus WA terus. Nah ini mungkin dari si istri kenapa mencurigai ini istilahnya sudah nggak wajar nih isi percakapannya di WA ya, karena tripnya sudah selesai, kemudian bahas apa lagi di jam yang tidak sesuai jam kerja itu mungkin ya. Jadi mungkin harus kita maklumi juga ya. Nah, mungkin istri manapun akan mengalami hal yang sama, tentunya berbuat yang sama mungkin ya. Mungkin sama, Mas. Kalau misalnya ini diterapkan di seseorang yang berbeda, sama istrinya pasti juga akan melakukan hal yang karena sama. Memang chatnya ya sudah seperti itu. Ya mungkin saya tok apa gimana nggak tahu. Yang jelas saya di chat itu malam-malam itu, Mas dingin banget Mas di sini. Oh dingin ya itu selimutnya ada kan. Itu kan saya harus cek terus, Mas. Kadang-kadang tuh pernah malam-malam, Mas kok ini listriknya mati lah, itu kita gimana? Apakah Mas Ragil harus ke sana misalnya ya? Kan nggak mungkin ya. Nggak mesti ke sana, cuman kan kita harus mengawasi terus. Gitu loh. Mas ini listriknya mati. Airnya misalnya. Ya airnya nggak panas, itu kan tetap kita harus. Artinya harus menjembatani antara ke customer sama si owner dari penginapan itu. Betul. Nah harus seperti itu, Mas. Kadang-kadang jam 3 pernah tuh, Mas token listriknya habis ternyata, Mas. Saya cari dong token listrik. Saya pergi Indomaret. Kalau minta tolong, ini yang punya penginapan udah nggak bisa dihubungi. Ini token listriknya saya beliin, diisikan sendiri gitu. Ya pernah seperti itu. Ini seputar suka duka menjadi terkait seperti itu. Iya. Ada lagi yang lain apa nih? Lebih parah ya itulah. Sampai saya hampir mutung itu tadi. Karena tidak satu kali, Mas. Ada beberapa dan juga ada teman saya. Dia pemandu wisata asli, tour guide asli namanya, guide asli. Itu cewek, Mas. Ya, WA-nya juga agak gimana gitu sih. Kalau saya nggak menanggapi juga saya kan nggak enak. Karena saya mau pakai jasa dia. Bukan customer tapi malah tour guide cewek. Tour guide Mas saya. Karena saya mau pakai jasa dia. Kebetulan saya kedatangan tamu sekitar 40-an orang kan, harus pakai guide gitu loh. Kebetulan yang lagi kosong itu dia. Kan saya harus post ya, jangan lupa ya tanggal sekian ini tamunya kayak gini. Kita harus kasih tahu terus gitu. Ya sampai hampir perang juga itu. Karena settingannya udah bablas lah ya, kayak gitu. Ya itulah, kita harus bisa jaga diri kalau di wisata, karena memang dunianya dunia seperti itu. Nah ini sahabat Omago Channel, tentunya setiap profesi tidak lepas dari skala pro kontra, positif negatif, suka dan duka. Ini sudah banyak sekali yang kita obrolin ya. Closing aja, ini mendekati closing segmen kita. Sebetulnya fee, honor, atau standar penerimaan gaji dari seorang tour guide yang membawa wisatawan, hitungannya seperti apa sih? Seberapa gitu? Itu per trip, Mas. Per trip. Biasanya kalau driver itu rata-rata sekitar 300.000. Kalau kita include saya ya, kalau driver tok itu 300.000. Kalau saya kan seringnya include sekaligus fotografer, itu jadi 500. Sudah 500 ya include ya? Iya, include-nya. Jadi daripada saya nganggur, saya habis masuk ke zona ini, saya nggak ikut masuk, saya jadi fotografer kan lumayan. Jadi 500.000 gitu loh bayarannya. Double job ya. Double job. Nah, untuk tour guide-nya sendiri ya juga rata-rata segitu, Mas, sekitar 350, sekitar 400 seperti itu. Nah, ini sudah banyak sekali informasi yang kita dapatkan sahabat Omago Channel dari Mas Ragil Santoso yang memang berkecimpung sebagai seorang tour guide. Nah, mungkin segmen akhir ini pesan ataupun yang disampaikan untuk baik untuk customer, pengguna jasa tour guide ataupun teman-teman tour guide lainnya, seperti apa versinya Mas Ragil Santoso? Ya, ini untuk tamu dulu ya. Kalau misalnya ada penonton ini nanti ada yang jadi tamu wisata manapun, baik calon tamu atau yang pernah menggunakan jasa Mas Ragil, ataupun yang nantilah mau menggunakan jasa siapapun, itu ya saya minta tolong banget untuk tetap hargai karyawan itu.
driver, terus fotografer, tour guide tetap hargai. Minimal, mohon maaf, minimal kasih air minum. Mas, sedekah paling berharga itu air minum, Mas. Ya, sedekah air gitu. Minimal kasih air minum, walaupun nggak bisa ngasih uang tip. Kalau kasih uang, kasih minum aja, ini Mas, buat minum, itu kita sudah paling berterima kasih. Ya. Karena memang udah include-nya seperti itu. Dan pesan saya untuk rekan-rekan tour guide yang lain, driver, fotografer atau dan lain-lain lah yang berkecimpung di wisata, ya kita juga sebaliknya, kita harus bisa menghormati tamu, melayani tamu semaksimal mungkin, bagaimana pelayanan kita terbaik mungkin supaya tamu kita itu bisa datang lagi menggunakan jasa kita lagi, seperti itu. Oke, luar biasa, sudah banyak hal yang disampaikan yang pada akhirnya kita jadi tahu nih di belakang layar seorang tour guide seperti apa. Mudah-mudahan tayangan ini bisa memberikan informasi sekaligus hiburan dan juga edukasi ya untuk sahabat Umagil Channel semuanya. Tunggu konten berikutnya hanya di Umagil Channel bersama Sari Kesaputra dan narasumber-narasumber yang lainnya. Terima kasih Mas Ragil, selamat dan sukses untuk selalu menghantarkan tamu-tamunya ke destinasi yang ada di Wonosobo maupun di beberapa tempat yang dipilih oleh tamu-tamu dan customer kita. Matur nuwun, terima kasih sudah mampir di Umagil Channel. Semangat dan sukses. Terima kasih. Kita jumpa lagi di podcast berikutnya. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.